Kita akan memulai acara kita, tapi sebelum kita mulai akan ada persembahan dari pengurus Forum Komunikasi Hamba Tuhan Kabupaten Klaten. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Luar biasa. Pertama-tama saya sebagai Ketua Forum Komunikasi Hamba Tuhan menyampaikan selamat datang Sugeng Rawuh. Bapak Ibu dari jauh, dari dekat, begitu hadir di tempat ini kita bersama-sama
merayakan Natal. Forum Komunikasi Hamba Tuhan tahun 2021 yang dilaksanakan pada hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, selamat datang pula kepada tamu undangan yang berhadir hari ini, anggota DPRD Provinsi Bapak Hartanto, dan juga untuk Bapak Bambang Rianto, Bapak Agus Rianto, Bambang Agus Rianto, selamat datang. Mohon berdiri Bapak. Ya, ini anggota DPRD dari fraksi PDI, dan juga untuk Bapak Haryanto Tartanto, silakan berdiri. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur dihadiri oleh beliau. Dan juga Bapak Ibu, hari ini kita dihadiri oleh juga tamu istimewa yang akan menyampaikan firman, yaitu Bapak Pendeta Otniel Lumewa dari Pati. Silakan berdiri, Lumewa. Selamat datang. Juga hadir dari Bapak Wahyudi, tamu spesial juga yang hadir hari ini. Silakan berdiri Bapak. Haleluya. Demikian juga kita dihadiri dari kemana? Dari Ibu Marni. Silakan berdiri. Terima kasih. Natal Forum Komunikasi Hamba Tuhan juga dihadiri oleh lembaga-lembaga rohani yang ada di Klaten. Beliau Bapak Pendeta Mit Rianto, Ketua Forum Kerjasama Gereja-Gereja Eklesia. Silakan berdiri. Barangkali ada yang mengenal. Yang kedua, dari saya sejak semalam mengingat istilah itu, tapi saya belum ingat juga, yaitu Ketua PPHTGD yang kita kenal Ganda. Beliau Bapak Pendeta Daniel Ngagnu. Silakan berdiri. Selanjutnya juga Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia, Bapak Pendeta Andreas Mulyadi. Beliau merangkap panitia. Jadi silakan Pak, bisa duduk di samping Ketua PPHT ini. Beliau ini adalah kakak adik. Luar biasa. Ya. Nah, saudara-saudara, juga saya ucapkan terima kasih untuk panitia Natal FKHT. Ya, wah, saudara saya, Bapak Pendeta Roy Pelamonia, Ketua PGPI. Saya nggak sudah berdiri, nanti saya walah gitu ya. Terima kasih ya. Dan juga semua saudara-saudara hamba Tuhan, tamu undangan dari manapun, selamat datang. Demikian juga untuk panitia Natal dan panitia Pilot FKHT. Yang ketua hari ini yang sudah bekerja luar biasa. Juga untuk GBDI Pasar Pengharapan ini secara khusus, panitia memilih tempat ini ada alasan tertentu karena dekat dengan ketua panitia. Demikian juga untuk segala fasilitas sudah disiapkan oleh gereja. Kita kasih aplaus luar biasa. Demikian juga untuk Bapak pembicara tadi yang sudah saya sebutkan. Terima kasih Pak, ini dari Pati. Beliau dari Pati. Ya. Dan rupanya satu organisasi dengan Pendeta Joko Triasmo. Tapi saya bilang, bagaimana Bapak bisa kesasar ke sini? Rupanya dia beliau bersaudara dalam satu organisasi. Juga tim musik luar biasa, Pak Dede yang akan memimpin kita hari ini. Semua pengurus FKHT yang sudah bernyanyi tadi, saya sampaikan, saya dan Wakil Ketua Pendeta Triwidodo menyampaikan terima kasih untuk pelayanan sebagai pengurus di periode ini. Haleluya, haleluya. Mari kita akan memuji kebesaran nama Tuhan. Sebab Dia ajaib, sebab Dia agung, sebab Dia mulia. Mari kita bersorak-sorai memuliakan namanya, sebab Dia tinggi. Haleluya.
Haleluya. Terima kasih, Engkau sungguh baik. Hari ini kami bersama-sama memuliakan nama-Mu, sebab keagungan hanya bagi-Mu Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Katakan sama-sama, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Oh, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu dan jadi kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Katakan sama, surga bumi. Oh, katakan kemuliaan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari angkat tangan, kita sembah Sang Raja di tempat maha tinggi. Kita muliakan Dia sebab Dia Raja. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Katakan sama-sama, datanglah kerajaan-Mu. Jadi kehendak-Mu Tuhan. Surga bumi. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi. Sama-sama naikkan suaramu, angkat suaramu, sembah Dia, sebab Dia yang layak untuk dipuji. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah kerajaan dan jadi kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Surga bumi penuh lebih sungguh lagi kemuliaan. Kemuliaan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu Yesus. Oh haleluya. Jadi kehendak-Mu. Surga bumi. Haleluya, haleluya. Sekali lagi sing with me. Datanglah bagi Tuhan di tempat maha. Sama-sama katakan, diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari angkat tanganmu, mari angkat suaramu. Kemuliaan. Oh,
hadirat-Mu kami rasakan Tuhan. Engkau bertata atas kita, Engkau bertata atas kami. Datang kerajaan-Mu, kerajaan jadi kehendak-Mu. Surga bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi, kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Oh, Engkau sungguh ajaib Tuhan. Mari naikkan suaramu, angkat suaramu. Dan dipuji, datanglah kerajaan-Mu. Oh, dan jadi kehendak-Mu. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan sama-sama, surga bumi penuh kemuliaan. Surga bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi, surga bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang ajaib. Dia Raja di atas segala raja selama-lamanya. Beri kemuliaan, mari kita beri kemuliaan. Haleluya. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Tiba saatnya kita bersatu. Tiba saatnya kita berkumpul sama, meninggikan namanya. Haleluya. Oh, mari kita angkat suara kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Mari kita melompat bersorak bagi Tuhan, sebab Dia ajaib. Tiba saatnya kita akan berkumpul bersatu. Katakan sama-sama. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataan. Katakan satu, untuk menyatakan, oh yo, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari lebih sungguh lagi kita tepuk tangan. Wow. Sama-sama kita katakan, tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataan. Satu suara untuk menyatakan, marilah bersama-sama. Yo, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Sekali lagi, keselamatan, mari kita sama-sama. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Hanya Bapak Ibu saja katakan keselamatan dari Allah.
dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sama-sama katakan keselamatan, haleluya. Lebih semangat lagi, lebih sungguh lagi. Pujian dan kekuatan, Ciro lupajo, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Sekali lagi, lebih semangat lagi. Wow. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan kemuliaan bagi Dia. Oh, kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya, selamanya. Haleluya, sebab Dia besar. Haleluya. Mari beri kemuliaan sama-sama buat Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Lebih sungguh lagi, kita akan berrock and roll. Haleluya. Iha. Oh. Yeah. Sambil memberikan persembahan, kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Dia lahir untuk kami, Dia mati, Dia bangkit bagi kami semua. Katakan sama-sama, Dia itu. Dia lahir, Dia. Boleh kita sama-sama bangkit berdiri? Kita berrock roll bersama-sama untuk Tuhan. Ya. Dia itu Tuhan kami. Dia Raja di. Katakan sama-sama, Dia itu firman Allah. Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh, Dia. Oh, haleluya. Musik menyanyikan lagu ini. Mari angkat tangan untuk tangan bersama. Katakan, Dia itu firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke, yang jadi sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus, Dia Yesus Allah, Sang Penebus juru selamat. Katakan, Sang Penebus, Sang Penebus, Sang Penebus selamat dunia. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Tetap semangat Bapak Ibu. Tetap semangat. Yang sebelah sini tetap semangat. Sebelah sini tetap semangat. Kemuliaan nama bagi Tuhan, tetap semangat. Mari kita memuji lebih lagi. Terpujilah namamu Tuhan. Wow, oh, 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 oh. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Mari sama-sama katakan kemuliaan. Kita satu suara nyatakan, nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah hormat keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu Mari sama-sama katakan wow. Ya, Engkaulah Raja. Mari kita angkat yang menghancurkan hukum dan membebaskan jiwa kami Mari sama-sama tepuk tangan. Engkau Tuhan. Woo! Ya. Mari tepuk tangan di atas kepala kita semua. Pujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara. Kebesaran-Mu. Katakan sama-sama dengan suara yang lebih keras lagi. Wow. Ya, ya, ya. Engkaulah Raja atas dunia. Katakan yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami Engkau Tuhan. Namanya. Tepuk tangan di atas kepala kita. Raja ke atas dunia yang menghancurkan dan membebaskan. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, haleluya, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami kagum menghormatkan Engkau, sebab Engkau sungguh menakjubkan Tuhan. Haleluya. Oh, Engkau sungguh menakjubkan. Katakan kau sungguh indah tiada. Yes. Kau sungguh menakjubkan. Kau sungguh ajaib untuk dimengerti. Haleluya. Katakan sama-sama hikmat-Mu.
kasih-Mu oh Tuhan, dalam tak terduga Kau sungguh indah, mulia dan berkuasa, mulia dan berkuasa, ku kagum hormat. Oh, kami kagum hormat akan Engkau Yesus, sebab Engkau Allah. Dahsyat Engkau Tuhan, haleluya. Kau sungguh menakjubkan bagi setiap kami Tuhan. Katakan sama-sama, indah tiada, haleluya. Engkau sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu Kau sungguh indah, mulia dan berkuasa. Kami kagum hormat, haleluya. Sebab Engkau Allah yang layak untuk kami puji. Katakan sama-sama, ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Betapa mulianya Engkau Yesus, hadirat-Mu turun atas kami. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Yesus. Kami kagum hormat akan Engkau. Katakan sama-sama, oh. Ya 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 ya. Kagum hormat, kami kagum hormat akan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Katakan sama-sama, sebab Allah yang layak dipuji, ku kagum. Sekali lagi Kau layak, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum hormat akan Engkau. Kita beri kemuliaan sebab Dia hidup. Kita agungkan Dia sampai selama-lamanya. Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Allah yang setia untuk selama-lamanya. Kami agungkan Engkau Tuhan, nyata
nyata kasih-Mu atas setiap kami. Hadirat-Mu, sebab Engkau Allah yang hidup. Hadirat-Mu memenuhi kami. Kasih setia-Mu besar selama-lama-lamanya. Waktu kami berikan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman. Kami bersyukur siang hari ini Tuhan, kami ada semua karena anugerah-Mu. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, panjang umur yang Tuhan beri kepada kami. Kami sadar kalau Tuhan masih berikan kesempatan buat kami hidup. Tuhan mau supaya hidup kami bekerja, menghasilkan buah. Supaya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Berikan rohayu dan hikmat buat kami hari ini supaya kami mengerti dan menerima firman-Mu. Terlebih tolong kami supaya kami jadi pelaku-pelaku firman. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu biar Tuhan dipermuliakan. Kami sambut firman Allah dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Mulai pertama saya berterima kasih tentu kepada Tuhan Yesus yang hari ini memberikan kesempatan buat saya bisa menyampaikan firman Tuhan buat para hamba Tuhan di tempat ini. Terima kasih buat semua pengurus, tadi banyak yang disebutkan, saya nggak usah sebutkan satu-satu. Terima kasih buat undangannya, Tuhan memberkati. Nah, saya kenalkan nama saya, Bapak Ibu, nama saya itu Otniel Lumowa. Nama Lumowa itu nama Sulawesi Utara, nama Manado, tapi saya enggak Manado asli. Saya itu suku Mama. Mama itu artinya Manado, Madura. Ya, jadi saya separuh Manado, separuh Madura. Ya. Nah, saya sekarang melayani jemaat Tuhan di Kota Pati dan di Kota Magetan. Jadi tiap minggu saya riwa-riwi antar provinsi. Nah, selain itu kita ada juga beberapa gereja cabang, ya. Ada dari paling barat ada di Nias, ada di Medan, ya, ada di Jakarta, yang di Jawa Tengah ini ada di Wonogiri, ya, ada di Cilacap, di Jawa Timur ada di Malang, ada di Ngawi, ada di Makassar, yang di Papua sudah kami dewasakan. Ya, ada juga beberapa sekolah yang kami rintis. Di Pati ada TK, PAUD dan SD. Di Magetan itu juga ada PAUD TK, ada di NTT 1, dan saya baru pulang dari Nias karena kita berdoa supaya kita bisa buka sekolah baru di sana. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena Tuhan yang berbuat. Tadi diperkenalkan juga ada ketua Garda, saya mantan ketua Garda, ya, sudah ganti. Sekarang saya ketua Bamak di Kabupaten Pati, ya. Saya rasa itu saja sedikit perkenalan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya waktu belum dapat surat, saya WA Pak Mit, boleh nggak saya tidak khotbah seperti yang di tema yang dikasih? Oh boleh Pak, bebas, ya. Karena bebas, ya udah saya berdoa sama Tuhan. Saya mau bagi ini Bapak Ibu Saudara sekalian, visi besar Tuhan di akhir zaman. Karena saya percaya kita semua hamba Tuhan, kita tentu bergumul bagaimana kerinduan Tuhan ke depan. Apa yang ingin Tuhan buat ke depan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membaca bersama-sama dengan saya Yesaya pasal yang kedua. Yesaya pasal yang kedua, kita akan membaca ayat 2 dan ayat yang ketiga. Saya percaya inilah apa yang Tuhan ingin kerjakan di akhir zaman. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bergairah sekali. Saya kadang-kadang kalau pergi gitu istri saya khawatir, ya. Nah, karena apa? 5 tahun lalu saya sebetulnya itu stroke, udah hampir mati, ya. Nah, tapi hari ketiga saya ada di rumah sakit, saya tuh sudah membayangkan orang kalau stroke gak bisa jalan macam-macam, gak bisa kemana-mana. Jadi saya bilang cuman begini, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan kalau memang Tuhan sudah gak mau kasih kesempatan buat saya bekerja, lebih baik saya pulang. Kenapa? Daripada saya bikin susah buat istri saya dan keluarga saya. Nah, saya bayangin pincang dan lain sebagainya. Tapi malam itu saya berdoa, saya seolah-olah dengar Tuhan ngomong sama saya. Tidak, di kerajaanku itu banyak sekali onderdil tubuh manusia.
Saya cuma ngomongin sama Tuhan, kalau di kerajaan-Mu Tuhan, banyak onderdil tubuh manusia. Saya minta Tuhan ganti onderdil saya yang rusak. Saya mau nanti keluar dari rumah sakit nih, saya tidak mau pakai tongkat, saya mau berjalan normal. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, hari kelima saya disuruh keluar oleh dokter dari rumah sakit. Saya tidak pakai tongkat sampai hari ini dan saya berjalan normal. Semua karena anugerah Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu, tahun ini saya tuh 57 tahun. Kalau saya hitung sudah menurut Alkitab, umur manusia itu 70 atau 80. Saya ambil contoh, kalau Tuhan kasih kesempatan 70, berarti saya cuma tinggal 13 tahun lagi. Saya selalu bertanya kepada diri saya, mau bikin apa saya selama 13 tahun lagi? Itu sebabnya saudara, waktu bulan Juli tahun lalu saya kena COVID, sudah mau berangkat juga. Saya juga sudah mau menyerah sudah, karena sudah saturasi oksigennya sudah sangat drop sekali. Tapi tiba-tiba saya dengar suara Tuhan ngomong, tidak, kamu akan sembuh. Besoknya saya sembuh normal Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, 13 tahun saya ngomong sama Tuhan, mau ngapain kalau Tuhan kasih saya 70 tahun? Saya cuma minta saudara, anugerah Tuhan menyelesaikan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita baca bersama-sama Yesaya pasal yang kedua, ayat 2 dan ayat yang ketiga. Ini saya percaya ini visi Tuhan buat gerejanya di akhir zaman. Apa yang Tuhan katakan? Pasal 2 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Cukup jelas di PowerPoint-nya. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Nah Bapak Ibu, saya akan ngomong cepat ya, karena saya cuma minta durasi 1 jam paling lama. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sebetulnya cukup panjang, tapi saya cuma sampaikan bagian pertama saja dari keseluruhan. Ini yang menjadi pergumulan saya, yang saya ajar berulang-ulang saudara, bagaimana supaya gereja Tuhan memenuhi panggilan Tuhan. Karena Alkitab berkata, sudah perhatikan pertama, hari-hari terakhir akan berdiri rumah Tuhan. Dan katanya karena ada rumah Tuhan ini, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Nah saya waktu merenungkan, ngapain ya bangsa-bangsa berduyun-duyun di sana? Memang di sini dikatakan supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Artinya harusnya gereja Tuhan itu penuh dengan pengajaran yang luar biasa. Alkitab berkata supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Nanti orang itu akan datang ke rumah Tuhan. Cuman yang jadi pertanyaan begini, yang kita bangun selama ini itu apa? Nah yang kedua dikatakan supaya kita berjalan menempuhnya. Itu yang dikatakan oleh orang-orang yang datang ke rumah Tuhan. Nah, saya coba bikin gambar gini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Ada rumah Tuhan, bangsa-bangsa berduyun-duyun pergi ke rumah Tuhan. Ngapain? Ternyata saya cuma simpulkan begini, cari solusi. Artinya harusnya saya dan saudara sebagai gereja Tuhan itu harus menjadi pusat solusi buat dunia ini. Amin. Gereja jangan jadi pusat masalah. Gereja nggak boleh bikin pusing pemerintah yang ada. Gereja harusnya saudara, karena ingat kita ini saudara, saya sebut begini. Ada gereja itu yang menyebut dirinya rock itu kira-kira gini, perwakilan Tuhan di muka bumi. Saya dan saudara sebagai gereja ini harus sadar, kita ini wakilnya Tuhan di muka bumi.
Tuhan mau ngomong apa, bekerja apa di muka bumi, Tuhan selalu ngomong dulu kepada hamba-hambanya. Itu yang dikatakan Alkitab. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dan saudara sebagai gereja Tuhan, saya mau katakan di akhir zaman kerinduan Tuhan. Itu jadi pusat solusi bagi banyak orang. Alkitab bilang loh, banyak orang kan datang berduyun-duyun pergi ke rumah Tuhan. Cuman yang jadi pertanyaan gini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, yang jadi pertanyaan yang dibangun, kita nih bangun yang mana? Kadang-kadang tanpa sadar, saya dan saudara ini salah fokus. Nah, ini saya kasih 2 gambar. Ya, orang bilang kadang-kadang yang ini juga rumah Tuhan. Nah, tapi saudara saya sebut ini rumah yang jasmani. Kalau yang jasmani terdiri dari apa? Batu bata. Nih tembok nih batu bata ya Pak, atau batu bata ya. Disusun rapi. Dari apa? Organisasi jasmania. Dan bagi saya nggak tahu bagi Bapak Ibu kita bebas ya. Ini nggak pernah diperintahkan Tuhan. Nah kadang-kadang tanpa sadar saudara, kita habis-habisan semua energi hanya untuk membangun yang jasmania. Padahal Tuhan mau sebetulnya yang dibangun itu yang rohania. Yang terdiri dari apa? Batu bata rohani. Itu yang dikatakan oleh 1 Petrus 2 ayat 5. Organismenya rohania. Karena ini diperintahkan oleh Tuhan. Saya sebut ini jadi diberi contoh oleh Tuhan Yesus. Saudara ingat waktu Tuhan Yesus ngomong di bait Allah itu ya. Rombak bait Allah ini. Aku akan bangun dalam 3 hari kata Tuhan. Itu orang Farisi bingung semua. Enak aja kamu bangun. Kami bangun ini 46 tahun. Terus kamu cuma mau bangun dalam 3 hari. Lihat saudara, ada perbedaan cara berpikir. Nah, yang jadi masalah itu saudara di akhir zaman adalah cara pikir kita tiba-tiba berbeda dengan cara pikir Tuhan. Makanya surat Filipi berkata begini, hendaklah dalam hidupmu bersama punya apa? Pikiran dan perasaan juga yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya belum lama juga, saudara. Makanya saya datang tadi malam lebih dulu ke Jogja karena saya mau mampir ke Sleman. Di Sleman itu ada orang-orang pemulung-pemulung yang kami muridkan setiap hari Senin, hari Selasa. Waktu pertama kali ketemu dengan orang-orang seperti ini, jujur kan kalau hitungan organisasi tidak menghasilkan, bahkan kita keluar duit terus. Nah, bagaimana pikiran kita? Bagaimana perasaan kita? Tapi waktu ketemu dengan orang-orang seperti ini, saya bertanya gini sama Tuhan, Tuhan apa yang jadi pikiranmu? Apa yang menjadi perasaanmu dengan orang-orang seperti ini? Waktu pikiran kita dan perasaan kita sama dengan pikiran dan perasaan Tuhan, itu yang saya sebut sorga bumi connecting. Yang jadi masalah hari-hari ini adalah apa? Sorga dan bumi itu tidak connect. Dulalit. Makanya saya nggak tahu di tempat Bapak Ibu. Kalau di tempat saya itu setiap kali, minimal setiap hari, doa pagi itu harus diakhiri dengan doa Bapa kami. Waktu pertama kali saya ajar harus doa Bapa kami. Saya diprotes Bapak Ibu. Gak bisa Pak Oniel, ini orang Katolik yang naikkan doa ini. Saya mikir, memangnya ada di Alkitab. Saya coba cari di Alkitab. Dikatakan apakah ada yang dikatakan begini, hendaklah kalian yang Katolik berdoa demikian. Gak ada kan? Kenapa saudara? Sebetulnya itu doa kerajaan. Dan waktu saya dan saudara menaikkan doa itu, sebetulnya diingatkan oleh Tuhan supaya setiap hari kita ini menghidupi gaya hidup kerajaan. Makanya salah satu doanya dibilang gini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di mana? Di bumi seperti di sorga. Bumi sorga ini harus connecting. Bumi sorga ini kalau tidak connecting repot. Tulali terus.
Nah, saya percaya saudara Bapak Ibu saudara sekalian, kalau sorga bumi connecting, semua hidup Tuhan bertanggung jawab penuh. Apa saja Tuhan bertanggung jawab penuh. Berapa hari yang lalu Bapak Ibu saudara sekalian, ada seorang pengacara yang tanya sama saya begini, Pak Nian, kamu ini pergi terus begini macam-macam, banyak hal yang dikerjakan. Saya ditanya begini, dari mana duitnya? Saya bukan pengusaha. Saya hamba Tuhan full. Saya enggak punya usaha. Saya jawab cuma begini, Pak, kalau Bapak nanya sama saya, dari mana uangnya? Saya cuma jawab gini, saya cuma nengok ke atas. Dia tanya gini, maksudnya? Loh, saya ini mengerjakan pekerjaan Bapak. Maka saya percaya, Bapak surgawi saya, yang tanggung jawab urusan saya, mau tiket berapapun juga, dia itu sanggup membereskannya karena dia yang menciptakan semuanya ini. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau lihat dari dua ini ya, saya ndak anti saudara bangun yang di atas. Itu saya kan tadi bilang banyak pos-pos yang kami buat. Nah, pos itu kadang-kadang sebelum kami dewasakan, biasanya kami sudah kasih modal sederhana. Ya, kalau bisa dibangunkan, kami bangunkan. Ya, yang paling sederhananya 7 kali 12. Itu cuma modal saya bilang. Tetapi sebetulnya hari ini Bapak Ibu, kalau kita pikirkan, yang di atas sama yang di bawah, mana yang jadi fokus kehidupan kita? Nah, puji Tuhan ada yang menjawab di bawah. Nah, jadi saudara, ayo fokus kepada yang esensi. Bukan berarti yang di atas nggak boleh. Tapi seandainya nggak dikasih, udah nggak usah pusing. Nggak usah pusing kalau nggak punya kesempatan bangun kayak begini, nggak usah pusing. Karena itu nanti bukan itu yang ditanya sama Tuhan. Kira-kira apa Tuhan nanti kalau saudara ketemu Tuhan ditanya, gedung gereja berapa kali berapa? Terus saudara dengan rasanya sedih, cuma 5 kali 5 Tuhan. Jangan pernah bayangkan Tuhan berkata, nyala dari hadapanku. Hai kamu yang tidak pernah bangun gedung gereja. Tidak. Tidak. Kalaupun tidak sempat punya itu nggak apa-apa. Tapi ayo kita fokus yang ini. Bangun yang rohania. Nah bagaimana kita memulainya membangun yang ini? Supaya bangsa-bangsa nanti datang kepada Tuhan. Nah lihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah saya suka bilang begini ya. Untuk membangun rumah Tuhan yang rohania ini. Dimulai dari yang namanya saya. Coba kita katakan dimulai dari saya. Nah mau gak mau kita ini hamba Tuhan yang kasih contoh dulu. Kasih contoh teladan dulu. Sebelum kita mulai membangun jemaat. Belum membangun orang lain. Nanti jemaat yang kita ajar. Dimulai dari saya. Ini Bapak Ibu saya tadi cerita. Saya mengembalakan 2 tempat. Setiap tempat itu beda-beda. Dimensinya beda-beda. Itu sebabnya saudara. Belum semua saya ajar begini. Nah, tapi minggu lalu saya ada di Sumatera Utara. Mereka yang di Sumatera Utara kami ajar langsung bergairah menangkapnya. Bergairah menangkapnya. Bagaimana membangun yang rohania. Nah yang membangun rohania selalu dimulai dari kehidupan saya. Nah saya yang bagaimana? Itu penting. Saudara mesti ingat. Dimulai dari saya. Saya yang bagaimana? Saya yang mau dimuridkan. Ini persoalan gereja hari ini. Kadang-kadang tidak ada pemuritan. Saya tidak bicara teknik-teknik pemuritan. Banyak sekali. Saya tadi ketemu Pak Joko. Pak Joko langsung perkenalkan pemuritan. Gaya apa? India ya Pak? Ya dalam hati saya. Terserahlah mau gaya India. Mau gaya Amerika. Mau gaya Wonogiri. Mau gaya Klaten sekalipun. Yang penting. Umat itu dimuridkan. Karena itu perintah Tuhan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Tidak boleh umat itu cuma dijadikan sekedar pengikut Yesus. Ngefans sama Yesus. Nah saudara ingat saya 2 minggu lalu ajar di jemaat begini. Gereja yang tidak ada minimal 2 hal. Tidak ada pemuritan dan tidak ada penginjilan. Itu tidak ubahnya cuma sebuah klub saja. Saya ulangi, gereja yang tidak ada penginjilan dan pemuritan, tidak ada ubahnya cuman sekedar klub saja.
Banyak orang yang cuma ngefans sama Tuhan. Nah, lihat sudah pernah nonton sepak bola? Oh, ngefans, tepuk tangan semua kan? Bergairah semua, tapi cuma ngefans. Coba suruh main, gak mau. Gak bisa. Orang kalau cuma ngefans, taunya cuma apa? Mencela. Ya kalau kita nonton bola, itu yang terkenal siapa? Ronaldo atau Messi. Begitu nendang dak gol, kita kadang-kadang komentar, bego amat sih sudah di depan gawang, cuma tinggal tendang gak masuk-masuk. Tapi coba suruh main, gak mau kan? Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, membangun rumah Tuhan dimulai dari apa? Saya. Nah, saya yang bagaimana supaya bisa jadi rumah Tuhan? Saya yang mau dimuridkan. Karena sekali lagi perintah Tuhan itu jadikan semua bangsa murid Tuhan. Jadi gereja tanpa pemuritan, saya bilang enggak, ubahnya itu cuma sekedar sebuah klub saja. Nah, saudara, yang pertama ini, saya ini dimuridkan apa? Pertama, ini yang pertama. Bangun manusia rohaninya. Ya, manusia rohnya ini harus dibangun. Itu urusannya ke atas. Yang kedua, itu harus tertanam. Ya, harus terikat. Yang ketiga, harus bisa melayani sesuai dengan karunia-Nya. Saya tadi baca ini bagus sekali, senang sekali saya ini. Ya. Memuridkan dan mengutus, mengalami hubungan penuh kasih, melatih pemimpin dan memberdayakan karunia. Nah, itu. Nah, nanti saya singgung sedikit Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Saya itu sebetulnya gini. Bulan lalu saya sudah ngomong sama jemaat yang di Magetan, karena jemaat di Magetan itu lebih besar dibanding yang di Pati. Ya, saya sudah lahirkan 12 pemimpin. Nah, itu mereka sudah bisa memimpin jemaat. Saya bilang gini, boleh nggak saya mengundurkan diri? Saya nggak mau jadi gembala lagi, tapi saya nggak berhenti pelayanan. Saya cuma jadi bapak aja buat kalian. Nah, ternyata saudara, kenapa saya ngomong begitu? Karena saya sudah rindu. Cabang sudah banyak di mana-mana, ya saya kan kerjaan saya keliling ngelengkapin aja. Keliling jadi bapak begitu. Tapi tiba-tiba jemaat ini terluka semua gara-gara ucapan saya. Waduh, saya sampai gak bisa tidur dan lain sebagainya. Selama 1 minggu, setiap orang tuh saya telepon, saya datang, saya minta maaf. Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun kita gembala kadang-kadang salah, menyakitkan jemaat, menyakitkan pekerjaan, tidak usah takut minta maaf. Itu tidak makin merendahkan hidupmu, tapi makin naik hidupmu. Salut jemaat. Tiba-tiba ada seorang jemaat yang telepon saya, Pak Niel, saya bingung lihat Bapak. Bingung kenapa? Iya nih Bapak, saya lihat gak kayak pendeta yang lain. Oh ya beda pendeta, ya pendeta lain lah. Saya bilang. Cuman karena apa? Mau merendahkan hati, minta maaf. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar di sini. Yang pertama dulu ya, bangun manusia rohnya, itu ke atas. Yang kedua, harus tertanam. Itu ke dalam. Yang berikutnya, harus bisa melayani sesuai dengan karunia. Nah mari kita lihat satu-satu. Pertama, membangun manusia rohnya. Nah Bapak Ibu mari kita baca 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Ayat 16 sampai 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai ayat 18. Ayat 16 dulu mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Lihat firman Tuhan berkata begini, saudara, percayalah yang di luar ini loh, yang jasmani makin merosot. Sudah tidak bisa dipungkiri, tambah tua, tambah keriput, tambah tidak kuat yang di luar ini. Saya setiap kali mau pergi, istri saya selalu ingatkan, eling ya. Kowe wis ora koyok biyen. Wis tambah tuwek. Waduh kalau saya dulu saudara kadang-kadang bingung. Ya hari ini ada di satu kota, besok sudah di kota lain. Hari ini ada di provinsi ini, besok sudah di provinsi lain. Ya sekarang kan terbang itu kemana-mana kan sangat cepat sekali. Tapi sadar tiba-tiba ya yang di luar ini makin merosot.
Nah, tapi yang Tuhan mau, bagaimana manusia roh kita yang di dalam? Alkitab berkata manusia roh yang di dalam ini harus dibaharui setiap hari. Tentu setiap kita punya cara dan lain sebagainya. Nah, saya kalau di jemaat ya, khususnya yang kami latih baru pekerja yang ada di Magetan. Ya, yang kami persiapkan nomor 1 tiap hari itu saya suruh buat jurnal harian. Ya, yang di Medan kami sudah mulai ajar buat jurnal harian. Apa itu jurnal harian? Sesuatu yang dia dapatkan dari Tuhan hari itu. Tuhan ngomong apa? Dari kita baca firman dan sebagainya, perenungan-perenungan, Tuhan kasih apa? Membangun manusia rohnya ini. Karena kalau manusia roh ini nggak dibangun, percayalah Bapak Ibu, hidup ini tambah berat, hidup ini tambah susah. Tantangan hidup pelayanan ini makin banyak. Tetapi kalau manusia roh kita ini dibangun setiap hari, kamu kuat. Tidak akan pernah takut menghadapi godaan apapun. Tidak pernah takut menghadapi tantangan aniaya sekalipun. Itu sebabnya coba perhatikan ayat 17. Setelah ayat 16 dia berkata, manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17-nya bilang begini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Paulus tiba-tiba ngomong, semua penderitaan yang dia alami itu apa? Ringan. Ringan. Kenapa jadi ringan? Karena manusia rohnya kuat. Tapi kalau manusia rohnya tidak kuat, waduh. Makanya ngadepi tantangan, ngadepi persoalan. Aduh, saudara, saya ingat waktu pertama kali buka pos PI di Kota Malang. Ya, hamba Tuhan yang kami tempatkan ngomong sama saya begini, Pak Orniel, saya ini darah rendah. Tidak apa-apa, saya bilang, tunggu setahun kamu jadi gembala. Berubah dari rendah ke tinggi, saya bilang. Dan betul setelah 1 tahun. Dia ngomong sama saya, oh betul Pak Oden omongan dulu. Sekarang saya ini darah tinggi terus. Tensinya naik terus, mikir jemaat. Loh, bener gak? Nah makanya Bapak Ibu Tuhan itu kan kasih penghargaan. Katanya penatua yang baik kepemimpinannya harus dihormati 2 kali lipat kata Tuhan. Tuhan tuh kasih penghargaan luar biasa. Nah makanya yang pentingin loh, manusia roh kita yang di dalam ini harus dibaharui tiap hari. Karena kalau nggak dibaharui repot. Makanya Paulus berkata ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dia bisa melihat sesuatu yang kekal. Bapak Ibu, selama saya dan saudara bisa melihat yang kekal, kuat hidupmu. Makanya ayat 18 dia berkata begini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Kalau saya dan saudara membangun manusia rohnya, kita tidak akan fokus kepada yang kelihatan. Makanya ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ketika fokus kita bangun manusia roh, pertama kamu jadi kuat. Semua bentuk penderitaan apa saja, itu ringan. Yang kedua, tiba-tiba pandangan kita ini selalu diarahkan kepada yang kekal. Karena kalau kita cuma melihat yang kelihatan ini, aduh capek. Betul gak? Saudara baca beritanya capek, begini capek dan sebagainya. Tapi kalau kita fokus kepada yang kekal, itu enak. Saya punya teman hamba Tuhan Bapak Ibu. Ya. Satu hal yang saya sebut agak aneh dari teman saya ini. Setiap kali ketemu saya, pertama kali. Kalau ketemu itu tidak ngomong shalom. Tapi begitu ketemu ngomong gini, berat. Setelah itu dia cerita semua kesulitannya di pelayanan. Saya mikir, aduh kasihan sekali teman saya ini. Jadi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan gimana supaya teman saya ini sembuh. Kasihan dia kalau tiap hari berat terus. Tuhan kasih hikmat sama saya. Ketika setelah saya berdoa Tuhan kasih hikmat, saya ketemu sama dia. Sebelum dia ngomong, saya langsung ngomong doa, aduh berat.
Begitu saya ngomong begitu dia mau, oh tidak, ringan udah sekarang. Udah waras dia. Nah ini persoalannya kalau kita tidak bangun manusia roh. Tapi kalau manusia rohnya dibangun. Nah saudara, demikian juga dengan jemaat. Dengan pekerja. Pelayan-pelayan. Kalau dia tidak membangun manusia rohnya. Tiap hari dalam hidup sehari itu pergumulannya banyak. Betul nggak? Ya saya ingat tuh bulan Desember saya bilang. Tetap kuat. Bapak Ibu Saudara sekalian saya bilang. Kenapa? Ya ini waktu Desember ya. Sekarang kan sudah berubah gitu maksudnya. Waktu Desember coba sekarang saya bilang. Minyaknya naik. Kenapa? Saya tahu. Saya kalau di rumah saya belanja. Minyaknya naik. Terus jemaat yang punya toko ngomong. Pak nanti minggu depan tepungnya naik. Tepungnya naik. Kalau sudah minyaknya naik. Tepungnya naik. Saya ngomong gini. Gorengannya naik. Ya, terus ada jemaat yang ngomong, oh Pak kadang-kadang tetap harganya dinaikkan. Cuman ukurannya berubah Pak. Yang tadinya gede jadi kecil. Tapi saya bilang begini, selama kita punya roh yang kuat. Tantangan hidup sebesar apapun. Kita tidak akan pernah goyah iring Tuhan, mengiring kepada Tuhan. Kalau kita hamba-hamba Tuhan, roh kita kuat. Waduh, tantangan hidup seperti apapun. Kita selalu akan berkata, melayani Tuhan itu selalu manis. Meskipun tanpa gaji tetap manis. Itu kan kalau sekolah Alkitab dulu gitu ya. Kerja buat Tuhan selalu manis. Dulu kan ada sedikit bahasa Belandanya. Biar sonder gaji selalu manis. Jadi kalau saudara yang begitu duitnya kurang selalu ngomel. Jangan-jangan sudah luntur kehambaannya. Nah, bahaya kalau luntur kehambaannya ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, harus tertanam, terikat. Nah, Alkitab bilang 1 Petrus 2 ayat 5, setiap kita itu batu bata rohani. Coba kalau Saudara lihat gambar di atas nomor 1 ini sama nomor 2, mana yang bangunan? Coba ada gambar ini kan sama ini gambarnya. Ini batu bata, ini batu bata, ini juga batu bata, ini batu bata. Cuman kalau sudah lihat gambar nomor 1 dengan gambar nomor 2, yang bangunan yang mana? Yang kedua kan. Kenapa saya dan saudara bisa mengatakan ini bangunan? Karena lihat, tersusun rapi. Terikat satu sama lain. Tapi bagaimana dengan ini? Nah, saya di jemaat saudara untuk kasih pelajaran ini bagaimana jadi jemaat itu tidak boleh GKJJ. Tahu GKJJ? Gereja Kristen jalan-jalan. Nah kalau sekarang gereja YouTube. Nah ada seorang teman saya itu pernah marah sama jemaatnya. Karena jemaatnya itu selalu ceritanya gereja YouTube. Gara-gara pandemi ini. Gembalanya bilang begini, ya udah. Nanti kalau kamu sakit atau meninggal, tolong panggil pendeta YouTube-nya ya. Lu iya tahu. Bagi saya itu enggak alkitabiah saudara gereja online. Karena butuh interaksi komunikasi. Makanya Alkitab bilang, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Makanya kita terus berdoa. Supaya dengan pertolongan mujizat Tuhan, COVID ini segera selesai. Minimal kalau belum seluruh dunia di Indonesia. Kita selalu berdoa supaya Bapak Presiden dikasih hikmat dan lain sebagainya. Bisa mengatasi semua keadaan-keadaan yang terjadi atas bangsa kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat itu harus dibangun, disusun. Nah Efesus pasal 4 ayat 16 berkata begini, rapi tersusun. Tidak bisa berantakan kayak begini. Ada nilai-nilai yang harus dibangun. Karena ini tiap batu bata ini nama orang. Nah artinya kalau disusun rapi. Dia harus punya gini. Mau saling terima satu dengan yang lain. Kalau dia tidak saling terima satu dengan yang lain. Itu tidak bisa disusun menjadi sebuah bangunan. Bait Allah yang hidup. Nah saudara gini loh. Saya tiba-tiba ingat nih. Apa sih bedanya? Saya mundur sebentar ya. Ini sama ini. Coba kalau saudara belajar di Alkitab.
Bedanya ini, Tuhan itu cuman hadir. Tapi kalau ini, Tuhan tinggal. Aku akan tinggal di sana. Nah, jangan berfokus kepada yang cuma sekedar Tuhan hadir. Makanya kadang-kadang kita nyanyi kan, Tuhan hadir di bait sucinya. Hadir doang. Selesai gimana? Pergi dia. Tapi kerinduan Tuhan itu Tuhan tinggal. Tuhan berkemah, Tuhan tinggal. Dan supaya Tuhan tinggal. Nah, udah mau kita harus membangunnya Bapak Ibu. Menjadi sebuah bangunan rumah Tuhan. Supaya Tuhan mau tinggal. Nah, jadi ini kalau di tempat saya. Ini biasanya itu dikasih minimal 5-8 pelajaran bagaimana supaya kamu mau tertanam. Nah, di akhir pelajaran biasanya itu punya perjanjian komitmen. Komitmen satu dengan yang lain untuk sama-sama mau dibangun di komunitas ini, berjemaat di komunitas ini, mau membagi hidup, menyerahkan hidup sama-sama supaya menjadi rumah Tuhan. Tapi kalau orang tidak mau dibangun, nah kenapa sih banyak orang hari-hari ini kadang-kadang tidak mau terikat? Kadang-kadang dia sudah pernah merasa terluka. Ya memang gereja ini belum sempurna di mana-mana. Tapi kita tidak boleh membangun jemaat yang GKJJ. Ya, Tuhan mau supaya setiap jemaat itu dibangun, tertanam. Dan yang ketiga, nah melayani dengan karunia. Coba kita baca dulu satu ayat ya. 1 Petrus 4. Nah, ini saya cuma kasih gambaran, saya tidak akan terangkan semua. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. 1 Petrus 4 ayat 10. Nah, sudah keluar ayatnya ya. Baca yuk sama-sama. 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, Tuhan perintahkan layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Jadi sebetulnya tiap orang itu sudah dikasih karunia sama Tuhan. Saya dan saudara sebagai gembala harus bisa menemukannya. Apa itu karunia? Setiap orang. Nah, dimulai dari pekerja. Gitu. Nah supaya gini Bapak Ibu. Kalau tempatnya tepat, buahnya lebat. Kalau orang itu melayani sesuai dengan karunia, dia akan penuh dengan sukacita. Dan pasti dia memuliakan Tuhan. Nah, dengan cepat saya cuma memberitahu saja. Ada 3 karunia yang diberikan oleh Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Nah, saya mulai saja gini. Yesus itu memberi 5 jabatan. Ya, saya langsung aja sebutkan kan saudara nanti baca Efesus 4 ayat 11. Dan ialah nah, Tuhan Yesus yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar. Ini 5. Tapi aneh, kita cuman banyak terima yang mana? Gembala. Tidak sehat Bapak Ibu. Coba kalau sudah lihat baca Efesus 4. 5 jawatan ini Tuhan beri supaya tubuh Kristus sempurna. Nah itu makanya ingat Departemen Kesehatan Indonesia berkata 4 sehat, 5 sempurna. Kalau cuma 1 tidak sempurna. Nah itu makanya ketika kita berkumpul seperti ini luar biasa. Apalagi kita bisa menemukan karunia panggilan masing-masing. Ada yang rasul, ada yang nabi, ada yang pemberita Injil, ada yang gembala, ada yang pengajar. Tapi saya sebut begini, kesalahan kedua dari 5 jabatan ini gini. 5 jabatan ini bukan untuk jadi pemimpin.
Karena kalau saudara baca ayat 12-nya, untuk melengkapi orang-orang kudus. Supaya orang kudus melayani. Nanti Bapak Ibu bisa baca pasal 4 Efesus ayat 11 sampai 16. Bahwa Tuhan memberikan 5 jawatan supaya umat Tuhan sempurna. Nah, itu 5 jawatan ya. Nah, di tempat kami karena sudah lama tidak dites, nanti Jumat besok ini kami yang di Magetan kami tes ulang. Nah, supaya makin tajam. Tapi Bapak Ibu saya mau satu saja yang diberi oleh Bapak ini ya. Yang diberi oleh Bapak ini, nanti Bapak Ibu baca Roma 12 mulai ayat 3, itu yang saya sebut karunia motivasi. Nah ini karena diberi oleh Allah Bapa, ada pada semua orang. Meskipun dia tidak percaya sama Yesus, ada karena diberi oleh Allah Bapa. Nah saudara, kalau kita bisa menemukan karunia seseorang ya, nomor 1 saya sudah urutkan itu ya, ada 7. Bernubuat, tapi bernubuat di sini bukan seperti yang di Korintus, itu beda. Karena di Korintus nanti ada lagi nubuat 1 Korintus. Ya, tapi itu beda. Jadi, nah yang kedua melayani, mengajar, menasihati, memberi, memimpin, kemurahan dan belas kasihan. Nanti Bapak Ibu baca ayatnya di Roma 12 mulai ayat 3. Saya mau tunjukkan saja secara sederhana bagaimana ketika semua karunia ini bekerja dalam tubuh Kristus. Bekerja dalam jemaat yang kita layani. Luar biasa. Saya sudah buktikan dalam pelayanan saya. Saya mau kasih contoh sederhana. Ya, minta tolong Pak Joko. Pak Joko kesini sebentar. Di sini aja Pak. Ya, di sini aja. Ya, di sini aja. Nah, saya cuma ilustrasikan. Nanti Pak Joko duduk sini ya. Ini Bapak Ibu, seandainya Pak Joko ini pelayan restoran Padang. Nah, yang gini ya Pak ya. Itu kan bapaknya gini ya. Restoran Padang ya. Begini ya. Nah begitu jalan bawa makanan yang banyak ya. Mungkin kalau di Jawa tidak terlalu beginilah pelayan restoran Padang. Itu kan dari bawah sampai atas piring semua. Ini Pak. Tiba-tiba dia jatuh. Nah dia jatuh, duduk sekarang. Saudara perhatikan, saya mau praktekkan. Bagaimana 7 karunia ini bekerja. Ya. Bagaimana ketika 7 karunia ini bekerja. Makanya Alkitab tadi bilang, layanilah seorang yang lain sesuai dengan karunia. Nah, sekarang perhatikan karunia ini bekerja. Ada jemaat Pak Joko yang alami kesulitan. Tiba-tiba semua karunia mulai bekerja. Yang satu tiba-tiba mancil. Ayo sini. Tolong bantuin sini. Bantuin. Kira-kira karunia apa? Memimpin. Saudara mesti sadar. Memang yang punya karunia memimpin cuman gitu. Ayo. Dia sendiri gak kerja. Memang cuman gitu kerjanya. Ayo, tunjuk aja. Loh, ketika saudara tahu karunia seseorang, saudara tidak akan terluka, saudara tidak akan marah. Ketika saling mengetahui, memang itu karunianya. Harus dimaksimalkan. Itu karunia memimpin. Tapi ada orang yang tidak banyak ngomong. Aduh, semua langsung disapu. Kira-kira apa? Melayani. Ya, hebat enggak? Baru hebat kan? Tapi ada yang satu yang luar biasa. Dia ngomong, tenang Pak Joko. Enggak usah takut nanti bos marah. Hitung aja semua ini berapa yang tumpah. Saya yang bayarin. Kira-kira karunia apa? Memberi. Nah makanya sudah 3 ya. Enak gak kalau begini di jemaat? Enak ya. Makanya Bapak Ibu saya mau kasih tahu. Kalau bikin panitia. Ya. Bendahara itu jangan ditaruh yang tidak punya karunia memberi. Kalau bendahara punya karunia memberi, ketika semua kurang, tidak perlu laporan. Sudah, saya yang tutup semua ini, beres. Itu melayani sesuai dengan karunianya. Tapi kalau kita tidak tahu, ya tidak punya karunia memberi, disuruh jadi bendahara. Apalagi kadang-kadang dia ngomong, karunia yang tidak ada di Alkitab. Saya ini karunia menikmati. Dia, maka sudah, waduh susah. Kadang-kadang ada bendahara itu ya. Bukan duit dia. Duitnya bukan punya dia. Tapi ngeluarin duitnya setengah mati sekali. Gitu ya. Nah di mana-mana Pak ya. Itu karena salah karunia Pak. Salah yang nunjuk ya. Nah Bapak Ibu nangkap sedikit ya. Saya baru contohkan 3. Betapa luar biasanya dalam gereja Tuhan kalau semua karunia bekerja.
Luar biasa, itu kerinduan Tuhan. Saya punya bendahara ini rada aneh. Ya, kalau uang udah banyak, telepon saya. Pak Odiel, ini uang sudah banyak, gimana ini? Pusing dia. Ayo pusing saya Pak, banyak bang. Tenang saya bilang. Sudah kan? Ya, ya benar Bapak Ibu. Ini bendahara saya kalau sudah banyak itu telepon saya, gimana Pak? Tenang, tunggu saya nanti keliling se Indonesia, nanti kamu akan dapat perintah. Alirkan kemana, alirkan kemana, alirkan kemana. Saya sampai hari ini, saya belum punya gedung gereja. Tapi kalau saya bisa lihat, saudara kalau saudara pergi ke Pati, TK kami itu 2 lantai. Gedung SD kami 2 lantai. Tanpa ada bantuan dari mana-mana. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Pak Joko ya. Dah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, betapa luar biasanya kalau kita bisa melakukan itu. Nah ini makanya tidak heran ketika semua karunia bekerja. Contoh itu di gereja Tuhan. Tuhan nanti kalau sudah baca di Kisah Rasul, Tuhan mengirim ke sana. Kenapa Tuhan mengirim? Karena Tuhan percaya bahwa kalau Tuhan kirim orang ke komunitas itu, orang itu akan benar-benar dibangun sesuai dengan keinginan Tuhan. Itu kerinduan Tuhan di akhir zaman. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya baca di kitab Sakaria, Tuhan akan terjadi saya seperti ini, gedung tanpa tembok. Kenapa? Karena tembok ini kan cuma membatasi. Nah ini pamit kapasitasnya berapa ini? 500? Tidak ada. 300? Coba saya tanya. Tidak ada 500 katanya. Begitu Tuhan kirim 500, pusing gak? Masih belum pusing. Bisa ibadah 1, 2, 3, 4. Kan gitu kan. Tapi begitu sudah sepanjang hari. Ibadah 1 sampai 4 sampai 5. Saya kadang-kadang kalau disuruh khotbah di Jakarta 5 kali. Waduh pusing saya. Itu kayak kejar-kejaran. Ya. Ibadah 1 ke 2. Sampai kadang-kadang dari ibadah 3 ke 4 itu sama pendetanya gini. Ayo Pak ikut ke mall. Karena kebetulan kebaktiannya di mall. Dipijit dulu. Ayo Pak refleksi dulu supaya enak. Khotbah berikutnya enak. Kadang-kadang itu masih direfleksi. Sudah dijemput Pak 5 menit lagi khotbah. Nah, itu kalau di kota sudah pusing kalau di kota. Makanya enak di desa saya bilang. Ya. Kalau di kota kayak gitu di Uber. Terus kedua kadang-kadang gini. Saya sudah dijemput gitu ya. Kan itu kan dalam satu gedung itu ternyata banyak sekali gereja. Beda sinodenya. Nah semuanya nyambut di bawah. Nah saya waktu datang saya berpikir ya karena ini cuma satu saya akan salaman ke yang menyambut ini. Tiba-tiba saya Pak bukan itu. Kita di sini katanya. Waduh saya pusing Bapak Ibu. Biar sesama gereja kayak begitu. Ya. Nah. Jadi kadang-kadang saya ingat sekali waktu saya khotbah di Balikpapan. Di sebuah hotel. Saya pagi itu lihat di koran ya. Ditulis begini loh iklannya gereja. Kami beda dengan yang lain. Loh. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayo di akhir zaman bangun rumah Tuhan. Karena Tuhan janji. Hanya rumah Tuhan saja. Di mana Tuhan akan kirim bangsa-bangsa berduyun-duyun ke sana. Cari apa? Cari solusi. Ayo ya saya rindu. Semua teman-teman saya pendeta-pendeta di Klaten. Nanti akan dengar cerita. Gereja di Klaten luar biasa. Bangsa-bangsa berduyun-duyun. Karena satu, rukun dan lain sebagainya. Kenapa? Orang cari solusi. Ini sekarang butuh saudara. Butuh. Ya, kenapa? Percayalah. Dengan banyaknya hal. Pemerintah tidak bisa atasi semua. Itu sebabnya gereja dipanggil oleh Tuhan. Untuk jadi solusi di akhir zaman. Nah itu sebabnya saudara. Kalau datang anggota dewan. Tidak usah pusing dia. Bentar lagi laporan Pak kami ini. Itu nanti bikin tambah pusing dia. Ini ke gereja kok begini nih. Tapi saudara bisa ngomong. Kepada anggota dewan. Apapun yang jadi pergumulan pemerintah. Gereja bisa menolongnya. Gereja bisa menyelesaikan masalah. Minimal di kampung di mana saudara ada. Tidak ada lagi kesulitan karena di mana gereja ada di sebuah kampung. Dia bisa jadi berkat. Dia bisa contoh teladan buat sekelilingnya. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Nah Bapak Ibu sebetulnya ini lengkapnya ini begini. Gambar lengkapnya ini. Nah terakhir itu sebetulnya gini loh. Bagaimana membawa
menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Itu kerinduan Tuhan. Menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Tapi itu step-stepnya masih banyak. Makanya mulai dari saya tadi. Saya yang bagaimana? Saya yang mau membangun manusia roh. Saya yang mau tertanam. Saya yang mau melayani sesuai dengan karunia. Nanti itu kan masih pribadi-pribadi. Berikutnya masih ada, nih sudah, ada komunitas kecil. Nah, setelah komunitas kecil ini terbentuk, komunitas yang sepakat, dibangun lagi komunitas yang lebih besar. Sehingga nanti intinya bahwa lewat komunitas ini menjadi jawaban untuk Tuhan berbicara kepada dunia ini. Kebutuhan apa saja, jawaban Tuhan itu selalu ada. Karena Tuhan itu semuanya pusat solusi dari Tuhan. Tapi pusat solusi yang dari Tuhan, Tuhan sudah titipkan kepada saya dan saudara sebagai gerejanya. Amin. Saya berdoa supaya saudara diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, pagi hari ini kita komitmen sama Tuhan. Supaya kita membangun rumah Tuhan. Dimanapun hidupmu dan hidupku melayani. Mari kita bangun rumah Tuhan. Dan saya percaya ketika kita bangun rumah Tuhan. Janji firman Tuhan tadi. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Cari solusi. Itu sebabnya mari berkata kepada Tuhan. Tuhan, aku mau komunitas yang aku bangun menjadi pusat solusi bagi banyak orang. Supaya banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ini waktunya Bapak Ibu, tuaian besar terjadi. Itu sebabnya kalau saya dan saudara tidak siap untuk sebuah tuaian besar, maka semua tuaian itu akan busuk. Tapi biarlah mulai pagi siang hari ini kita bicara sama Tuhan. Aku siap Tuhan. Tuaian besar ada di depanku. Aku siap membangun rumah-Mu. Supaya Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti, katakan lagi hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam. Jadi bukti hidupku. Hidup. Terima kasih Tuhan. Kami gereja-Mu Tuhan. Kami rindu bangun rumah-Mu. Kami rindu Tuhan. Gereja kami jadi solusi buat masyarakat yang ada. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalamku. Jadi bukti. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami percaya, kami semua rindu membangun rumah Tuhan. Supaya bangsa-bangsa datang kepadamu Tuhan. Pakai kami semua hamba-hamba-Mu Tuhan. Biar kami tetap bersatu hati. Bergandengan tangan. Saling mendukung satu dengan yang lain. Supaya rumah-Mu terbangun Tuhan. Biar bangsa-bangsa datang kepadamu. Terpuji nama-Mu hari ini dan sampai selama-lamanya. Segala puji hormat kemuliaan bagi Tuhan. Hari ini dan sampai selama-lamanya. Kami sudah berdoa ucap syukur. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Bapak-bapak pendeta silahkan untuk duduk. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Othniel Lumowa. Kami mengundang Bapak Ketua Panitia Natal, Bapak Pendeta Edi Suito, MPD, untuk menyerahkan kenang-kenangan dari Forum Komunikasi Hamba Tuhan. Terima kasih banyak, Pak. Puji Tuhan, yang saya hormati Bapak Pendeta Othniel Lumowa yang sudah melayani kami. Yang saya hormati Bapak Hartanto, anggota DPR tingkat 1 Jawa Tengah. Saya hormati Bapak Agus Rianto SH, anggota DPRD Kabupaten Klaten. Ibu Sumarni yang saya hormati dari Kemenak Kabupaten Klaten. Dan para ketua lembaga Kristen yang ada di Kabupaten Klaten, FKG, API, PGPI, Garda, dan FKHT. Dan semua sahabat anggota FKHT yang hadir pada siang hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih dan sangat bersukacita karena kehadiran dan dukungan juga partisipasi Bapak Ibu, Saudara semua yang saya kasih. Terima kasih juga untuk Bapak Pendeta Dr. Mit Dwi Kuryanto, MPD, dan bersama dengan seluruh sidang jemaat GPDI Fajar Pengharapan yang sudah memberikan fasilitas kepada kami sehingga dan segala sesuatunya kita bisa melaksanakan Natal FKHT pada siang hari ini. Kepada teman-teman panitia, terima kasih buat kerjasama yang sangat baik sehingga kita bisa melaksanakan acara ini dengan sangat baik. Terima kasih buat jerilah saudara sekalian, Tuhan yang tahu semuanya. Bapak Ibu, sebelum saya tutup ucapan terima kasih dan sambutan kami ingin menyampaikan persembahan kita yang terkumpul pada hari ini sebanyak Rp1.662.000. Tuhan memberkati saudara semua. Bapak Ibu, saudara, kami sudah berusaha seoptimal mungkin mempersembahkan acara ini. Namun saya percaya dan saya menyadari mewakili teman-teman panitia ada banyak kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada yang bertugas. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Edi Suito, STH, selaku Ketua Panitia Natal Forum Komunikasi Hamba Tuhan Kabupaten Klaten. Tiba saatnya kita akan memasuki acara penyalaan lilin. Penyalaan lilin yang pertama akan dinyalakan oleh Bapak Pendeta Adi Wardoyo, STH, selaku Ketua Forum Komunikasi Hamba Tuhan Kabupaten Klaten. Waktu dan tempat saya persilahkan. Penyalaan lilin yang kedua kepada yang terhormat Bapak Pendeta Dr. Mit Dwi Kuryanto, MPD, selaku Ketua Forum Kerjasama Gereja-Gereja Eklesia Kabupaten Klaten.
Penyalaan lilin yang ketiga akan dilakukan oleh yang terhormat Bapak Pendeta Andreas Dulyadi Esmis sebagai Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia Cabang Klaten. Waktu dan tempat kami persilahkan. Penyalaan lilin yang keempat akan dilakukan oleh yang terhormat Bapak Pendeta Daniel Ngatnu STH MPD sebagai Ketua PPHTGD Kabupaten Klaten. Waktu dan tempat kami persilahkan. Penyalaan lilin yang kelima kepada beliau Ibu Sumarni SPAK dari Kemenak Kabupaten Klaten. Waktu dan tempat kami persilahkan. Penyalaan lilin yang selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Hartanto sebagai anggota DPRD 1 Jawa Tengah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kami mohon para hamba Tuhan untuk sama-sama bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Malam Kudus.
Bapak Ibu hamba Tuhan dan para hadirin dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Agus Rianto, anggota DPRD Klaten. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan. Shalom, puji Tuhan. Yang kami hormati Bapak Pendeta Otnil Lumowa dan Bapak Ibu Pendeta yang rawuh pada siang hari ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati teman saya Mas Hartanto, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati hadirin sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu juga. Pertama-tama marilah kita selalu mengucapkan, memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karenanya atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita semua pada siang hari ini masih bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Natal bersama tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih sudah diundang melalui Pak Mit, matur nuwun dalam rangka bersama-sama memperingati Natal bersama pada saat ini. Dan Ibu, Bapak, dan saudara sekalian yang kami hormati, kita patut bersyukur bahwa Natal tahun 2021 kemarin sudah bisa kita laksanakan secara tatap muka setelah hampir 2 tahun kita mengalami pandemi dan ibadah banyak dilakukan melalui online yang kemarin-kemarin. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian yang kami hormati, dalam kesempatan ini kami juga mengajak Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, dan hadirin sekalian untuk kita mengikuti anjuran pemerintah dalam rangka mengatasi pandemi ini supaya pandemi segera berlalu dari Indonesia maupun dari dunia. Seperti firman Tuhan dalam Roma pasal 13 ayat 1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Selamat merayakan Natal tahun 2021 dan selamat tahun baru tahun 2022. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, Tuhan Yesus memberkati. Matur nuwun. Terima kasih kepada Bapak Agus Haryanto, SH, yang sudah memberikan sambutan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri acara kita. Kami mohon Bapak Pendeta Triwidodo STH untuk menutup acara perayaan Natal Forum Komunikasi Hamba Tuhan Kabupaten Klaten 2021-2022. Saya undang kita berdiri, mari kita mengakhiri. Segala kemuliaan, hormat, pujian bagimu Bapa, karena sampai di detik ini sungguh hati kami meluap dengan syukur sebab acara perayaan Natal, Forum Komunikasi Hamba-hamba Tuhan boleh terselenggara dengan baik. Bukan hanya acara yang lancar, tetapi sambutan para undangan yang hadir, yang sungguh-sungguh telah memilihkan waktu untuk meninggalkan yang lain, tetapi hadir tempat ini, kami sangat mengucap syukur. Maka ketika akhir dari ibadah ini, kami akan menutupnya dengan penuh syukur juga di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita mengakhiri ibadah ini dengan penuh syukur kepada Dia. Biarlah berkat dari Bapa, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang tidak berhenti dari Roh Kudus bersama dengan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, memberimu damai sejahtera. Serta Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Bawa pulang dari siang ini. Kemana saja engkau pergi, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali, Tuhan berkati. Dengan demikian, acara perayaan Natal Forum Komunikasi Hamba-Hamba Tuhan Kabupaten Klaten sudah berakhir. Kita akan break selama 15 menit dulu untuk nanti dilanjutkan acara yang kedua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.